A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat apapun, terutama nikmat yang terbaik, hidup di dalam iman dan Islam. Oleh karena itu kita jaga iman Islam kita sebaik-baiknya. Setiap hari kita sholat 5 waktu, dan di masjid kita ini ba'da zuhur ada kajian ini dalam rangka menjaga iman Islam kita. Jemaah sekalian, kita masih melanjutkan tauhid, penjelasan tentang tauhid asma wa sifat. Pada Rabu yang lalu kita sudah jelaskan Allah itu as-sami, yaitu maha mendengar. Kita lanjutkan hari ini al-basir, Allah maha melihat. Di dalam Al-Quran di As-Surah ayat 11 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia Allah. Wa huwas samiul basir, dia Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ada sami'un, ada basirun. Jemaah sekalian, ditegaskan di ayat itu tidak ada yang sama dengan Allah. Artinya ya memang satu Allah, tidak ada yang menyamai. Kalau di dalam surah Al-Ikhlas di ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu, dan tidak ada bagi dia kufuwan, tandingan yang sesama, satu pun enggak ada itu. Maka menafsiri sami'un, maha mendengar, dan basirun, maha melihat, kita tafsirnya harus hati-hati, karena diingatkan ya dalam satu makalah atau hadis ya. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan zatnya Allah. Termasuk sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Manusia itu bisa mendengar, bisa melihat. Manusia punya telinga, punya mata. Hewan juga punya mata untuk melihat misalnya. Maka jangan sampai kemudian kita berpikir kalau Allah maha melihat berarti Allah punya mata. Terus mata Allah itu seperti apa besarnya kan gitu. Berapa jumlahnya? Kalau manusia 2. Kalau Allah berapa dan sebagainya. Bentuknya kayak apa? Sebesar apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini tidak dianjurkan berpikir zatnya Allah karena dimensinya berbeda. Allah itu al-ghaib, yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia, sehingga sesuatu yang tidak bisa ditangkap indera manusia nggak usah dimasukkan ke pikiran, nggak usah dipikirkan, dimasukkan kita di dalam dada kita, hati kita, kita yakini Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah maha melihat bimakna satu, basirun, Allah maha melihat. Yang pertama, Allah melihat segalanya, melihat yang gaib, yang nyata, melihat yang lalu, yang sekarang, melihat yang gelap, yang terang, atau setengah gelap, setengah terang. Semua tidak lepas dari penglihatan Allah. Kemudian makna yang kedua, al-basir, adalah kita meyakini hanya satu Allah, sang pencipta mata kita sebagai media melihat, sebagai alat melihat mata kita, dan Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang menciptakan. Strukturnya, fungsinya, kemampuan mata melihat itu kemampuan dari Allah, sehingga kita bisa menikmati indahnya dunia itu. Kemudian yang ketiga, basirum bimakna
semua ilmu yang terkait dengan alat melihat dengan mata itu ilmunya Allah. Ya. Jadi dokter spesialis mata itu belajar tentang struktur mata, penyakit mata. Kalau ada penyakit ini bagaimana obatnya dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang terkait dengan mata. Semua itu ilmunya Allah. Jadi mempelajari tentang mata, mempelajari ayat-ayat Allah. Jamaah sekalian, banyak ayat-ayat lain yang menegaskan, misalnya innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan. Maka dari ayat ini misalnya, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini hikmah kita mengimani Allah itu Al-Basir. Kita meyakini bahwa Allah selalu melihat kita di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, terang atau gelap. Tidak ada tempat secuil pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Maka hikmahnya kita harus selalu berhati-hati di dalam berbuat, karena Allah selalu melihat kita. Tentu kita ingin perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga Allah memandang kita menjadi baik, dan pada akhirnya kita mendapatkan pahala, diridhoi, dan akhirnya di akhir kita dimasukkan ke surga. Jamaah sekalian, ada ayat yang juga ini perlu kita perhatikan, memperkuat ayat yang tadi, ya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, ya. Dan membatasi, membuat ukuran rezeki bagi yang Dia kehendaki. Innahu kana bi ibadihi khabiram basira. Dan sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Surah Al-Isra ayat 30 ini. Maka sekali lagi jamaah sekalian, apalagi juga ditegaskan di At-Taghabun ayat 2, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menjadikan kamu ada yang kafir, ada yang iman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka sekali lagi ayat-ayat ini mendorong kita untuk kita meyakini, mengimani salah satu Asmaul Husna. Allah itu Maha melihat, sehingga kita berhati-hati di dalam berbuat. Jamaah sekalian, walaupun orang lain tidak melihat perbuatan kita, tapi yakinlah Allah itu melihat kita. Ya, di dalam makna ihsan Rasul menyebutkan, ya, jadi anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu kita ibadah pada Allah, ibadah mahdhah wa iru mahdhah, ibadah malam atau siang, malam gelap atau siang terang, ya, itu ibaratnya kita melihat berhadapan dengan Allah, ya. Dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat kita, baik itu sendiri maupun berdua, bertiga, maupun gelap maupun terang, Allah selalu melihat kita. Terakhir jemaah sekalian, di Quran itu urutan antara pendengaran dan penglihatan itu banyak ayat mengurutkan pendengaran dulu. Misalnya di An-Nahl 78 itu, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Allah menjadikan untuk kamu pendengaran, as-sam'a dulu, al-absar penglihatan, afidah itu akal budi, agar kamu bersyukur. Ini urutan dari telinga, mata, dan akal budi. Ini adalah urutan yang ditentukan Allah, sehingga manusia itu bisa belajar dengan urutan ini di dalam dia berkomunikasi dengan orang lain. Bayi lahir, anak kecil yang kerja adalah telinganya dulu,
Maka anak-anak batita yang belum bisa membaca, itu telinganya yang kita latih dengan memperdekatkan Al-Quran. Kita suarakan Al-Quran secara keras sehingga masuk ke telinganya. Itu level as-sam'a. Belajar bahasa itu adalah melatih telinga untuk mendengar. Listening kalau bahasa Inggris. Pasangannya dengan speaking. Jadi listening speaking kita latih. Setelah itu absor level yang kedua, mata. Mata itu artinya melihat tulisan, artinya membaca. Baru berlatih dengan reading. Reading pasang aja dengan writing, itu satu paket. Ya. Baru kemudian afidah itu adalah akal analisis bahasa, kemudian nilai-nilai bahasa. Baru kita susulkan. Itulah urutan yang perlu kita latih sehingga kita belajar bahasa, termasuk kita mempelajari Quran, menghafalkan Quran adalah telinganya dulu yang kita latih, bukan membacanya dulu, tapi mendengarkannya dulu. Ya, jadi telinganya dulu, matanya baru kemudian akal budinya. Ya, demikian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menambah kita untuk lebih yakin terus Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.